Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ibu Guru mau membacakan cerita tentang kancil dan gajah yang baik hati. Siapa yang mau mendengarkan cerita dari Ibu Guru? Semua mau mendengarkan? Semangat tidak untuk mendengarkan cerita? Coba Bu Guru mau lihat semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Tepuk semangat. Ketika Ibu Guru bercerita, teman-teman harus mendengarkan dengan baik. Nanti Ibu Guru ada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab tentang yang sudah Bu Guru ceritakan. Bisa? Bisa duduk yang tenang, yang baik? Oke, Bu Guru mulai. Kancil dan gajah yang baik hati. Pada sore hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan di dekat hutan sambil bersenandung. Tiba-tiba, kancil merasa kehausan. Lalu, kancil melihat lubang yang berisi air. Ketika ia ingin minum air tersebut, kancil jatuh ke dalam lubang air karena kecerobohannya. Sebelumnya, kancil tidak berpikir panjang. Bagaimana ya caranya kalau dia jatuh dan ingin naik kembali ke atas permukaan. Beberapa kali kancil berusaha untuk memanjat dan keluar dari lubang, tetapi usahanya tidak berhasil sampai ke atas. Tolong! Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak minta tolong. Tanpa disengaja, siapa ini? Gajah. Gajah lewat dan mendengar teriakan sang kancil. Hei, siapa yang ada di lubang air sana? Terus kancil bilang, aku, tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Tanya gajah. Aku kancil, sahabatmu. Tolong keluarkan aku dari sini. Terus gajah bertanya, kenapa kau bisa ada di sini? Sesaat kancil terdiam dan berpikir. Tolong bantu aku mengangkat ikan besar ini, kata kancil. Yang benar kau mendapatkan ikan? Tanya si gajah. Benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Dengarkan dulu. Sangat besar. Tetapi bagaimana caranya aku turun ke bawah sana? Tanya si gajah. Sebaiknya kamu langsung turun saja ke sini. Jika tidak cepat-cepat, ikan ini akan lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Si gajah. Kecil, mana ikan yang kau dapat? Katanya si gajah. Dia bertanya. Ada di sepasang kakiku ini, katanya si kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku keluar dari lubang air ini? Kini kancil terdiam dan dia tidak menyangka gajah akan berpikir seperti itu. Tidak seperti dirinya yang kehausan langsung terjun ke dalam lubang air tanpa berpikir akibatnya. Kalau mau memanfaatkanku ya Cil, kau akan menipuku dan mementingkan keselamatanmu sendiri, kata si gajah. Kancil hanya terdiam
Selanjutnya, sekali-kali kamu harus diberi pelajaran. Katanya si siapa? Katanya si gajah. Sambil meninggalkan tempat itu, kancil bilang, "Tolong, gajah, aku mohon, tolong aku," katanya si kancil. Gajah tidak mendengar teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama kancil merasa kedinginan berada di lubang air. Hingga menjelang malam hari, teriakan permintaan tolongnya tidak didengar oleh siapapun. Background lubang berkata, "Aduh, bagaimana ini jika aku mati kaku di dalam lubang ini?" Si kancil ya kedinginan. Ujar kancil yang lagi kedinginan. Lalu kancil berteriak sekali lagi dengan keras dan kencang, "Wahai langit dan bumi dan seluruh binatang yang ada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu lagi demi kepentinganku lagi, kecuali ketika kancil berucap kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga tidak terdengar lagi. Tak disengaja tiba-tiba gajah muncul kembali di tepi lubang air. Ternyata gajah yang tadi pergi, ternyata dia tidak pergi, dia tidak meninggalkan kancil. Gajah hanya bersembunyi di tepian lubang sehingga tidak terlihat oleh kancil. Terus gajah berkata, "Kecuali apa?" tanya gajah dengan penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. Kancil bilang, "Pak Gajah, kau kembali lagi," katanya. "Jawab pertanyaanku." Kancil, "Kecuali apa?" "Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan yang kecil yang sering terancam oleh singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat." "Jelas, Cil." "Oh, begitu," sahut gajah. "Sekarang, apakah kau sudah sadar?" katanya si gajah. "Dan berjanji tidak akan menipu, jahil, dan iseng, dan perbuatan merugikan binatang lain?" tanya si gajah. "Benar, Pak Gajah, betul." Gajah meyakinkan kancil. "Saya benar-benar berjanji." "Kancil, baiklah, saya akan menolongmu, Cil." Lalu gajah mengulurkan belalainya dan membantu kancil keluar dari lubang air. Selanjutnya, ketika kancil sudah sampai di atas permukaan, kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah. Saya berjanji tidak akan melupakan kebaikanmu ini." Semenjak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak pernah lagi berbuat iseng seperti dulu yang pernah ia lakukan ke binatang-binatang lainnya. Nih, pada cerita kancil dan gajah untuk tidak membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan. Siapa tadi yang jahat? Siapa tadi yang jahat? Yang suka jahil, yang iseng. Kancil. Siapa yang jahat? Kancil. Si kancil. Dia mau menipu si gajah untuk menolong kancil supaya gajah juga ikut masuk di mana? Di lubang air. Setelah nanti gajah masuk di lubang air, dia bisa naik di atas gajah dan keluar. Itu licik, perbuatan tidak baik. Kancil itu licik, cerdik. Dia bisa mengelabui temannya sendiri. Padahal si gajahnya baik apa jahat? Baik, gajahnya baik. Dia sudah menolong kancil. Itu ya teman-teman. Jadi pesannya tidak membalas
kebaikan dengan kejahatan.